Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Widyaningsih dari Cikarang, Bekasi. Baik Ibu. Suami saya mempunyai lahan sekitar 1,4 hektar Pak. Jenisnya sawah tada hujan. Jika hujan kadang-kadang beberapa petak sawah itu banjir Pak. Dikarenakan saluran pembuangan nya itu luber gitu, luber air karena banjirnya dalam atau tidak Bu? Lumayan. Lama atau tidak Bu? Lama Pak. Ya, pokoknya setiap musim hujan seperti itu gitu. Dan memang agak lama. Nah dengan kondisi lahan seperti itu, apa yang seharusnya kami lakukan Pak menurut pola BSM ya supaya optimal dalam pemanfaatannya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua terkait pupuk urea Pak yang bahannya itu dari kotoran ayam gitu ya, dan itu kan peternak kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, kebanyakan sekarang memang pakai antibiotik kan. Betul. Gitu. Nah seperti itu mempengaruhi nggak ke metabolisme lahan di pertanian kita? Baik. Mungkin itu saja. Baik, terima Ibu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sawah dulu. Ayo kita bahas sama-sama Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kan sudah tingkat, saya anggap aja sudah manajer, sudah pemimpin semuanya. Saya ini ada ibu nih punya tanah 1,4 hektar. Kalau hujan pasti banjir, betul ya? Berarti bisa ditanami enggak yang banjir? Tidak bisa. Kalau kira-kira menurut Bapak Ibu yang banjir dijadikan apa sekalian? Kolamnya kira-kira perlu terpal atau tidak kalau banjirnya awet airnya? Berarti apa yang dilakukan? Dibuat tanggul. Jadi Ibu, seandainya sawahnya saya gambarkan berarti agak miring begini ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Pinggir ini dibuat tanggul. Nah, digali sedikit untuk tanggul ke sini. Yang sini tidak perlu, Bu. Nanti tinggal dirapikan aja. Terus yang kedua, baru kalau sudah terbentuk airnya, baru fix, oke lokasi sini, ini yang sekalian memang sengaja dijadikan untuk penampungan air. Jadi kalau sudah ada kolam di sini, seandainya ini anggap aja sepertiga yang banjir, ya sudah ini jadikan kolam. Malah kalau perlu dikuatkan, seandainya Ibu mau, saya minta tolong, tanggul ini besarkan, paling enggak bisa 2 meter. Supaya apa? Ketika betul-betul ada banjir dan sebagainya tidak sampai jebol. Karena apa Bu? Seandainya 1,4 sepertiga itu berarti anggap aja ketemu 5.000 meter sendiri. Kalau diisi ikan semua uangnya mahal Bu. Banyak ini. Kalau sampai banjir dan hilang sedih nanti kita. Begitu ya, ini yang pertama. Yang kedua, ketika sudah berisi dengan air ini, pinggirnya harus kita amankan. Tanaman yang paling aman untuk kita taruh di tanggul, di kolam itu namanya pisang. Pisang. Pisang itu sebagai pengganti biaya buat kolam. Saran saya Bapak Ibu, pisang itu banyak macamnya, betul? Kalau boleh carilah pisang yang paling murah. Supaya tidak dicuri orang. Jangan gedang klodok Pak. Pisang Berlin gitu Bu ya. Pisang mas gitu aja. Pisang-pisang murah. Yang umurnya cuma sekitar 6 bulan panen. Tahu pisang Berlin? Tahu ya? Seperti pisang mas tahu? Oke, anggap pisang seperti pisang mas itu. Dia ini Bapak Ibu satu rumpun itu bisa berisi 3. Karena usianya cuma 6 bulan, ini usia anggap aja 6 bulan, ini usia 3 bulan, ini usia 1 bulan. Sehingga apa? Interval tiap 3 bulan panen. Nah, seandainya panjangnya ini 100 meter, ini aja ditanami semua untuk tanggul. Terus yang kedua, bawahnya tanami krokot. Krokot air. Tujuannya krokotnya untuk apa? Untuk pakan ikan. Nah, terus berikutnya lagi, selain krokot Pak Ibu tetap ya konsepnya
pelihara sebagian, kalau ini kolamnya luas dan tanahnya sudah memang di bawah sendiri, buat asola. Tapi asolanya tidak perlu buat kolam tambahan. Ibu buatkan aja jaring yang kayak keramba, asolanya di dalam keramba, biayanya lebih murah. Nah, ikan yang dipelihara di sini, saran saya, karena ini tada hujan dan pasti kalau hujan deras gitu, carilah ikan yang ketika hujan dia sembunyi. Ikan itu ibu, bapak, ada ikan ketika ada air dia naik, betul atau tidak? Tapi ada ikan yang ketika hujan itu sembunyi. Itu namanya ikan gurami. Ikan gurami ini kalau ada hujan, dia sembunyi di bawah. Dia tidak melawan arus. Tapi kalau nila, begitu ada hujan, dia kabur. Bandeng ketika ada hujan, pertama dia sembunyi, terus dia lompat. Keluar juga. Nah, saran saya yang paling aman gurami. Karena gurami, kalau yang di sebelah sini tanami pisang, yang sebelah sini tanami talas. Sama kangkung. Untuk penutup tanah. Sehingga apa? Ketika hujan turun masuk ke sawahnya Bapak Ibu ini, tanahnya tidak tambah habis. Itu butuh penahan. Penahannya itu talas dan kangkung. Kangkungnya Bu tidak perlu dipanen, kangkungnya itu cuma jalankan, rambatkan sampai ke kolam sendiri. Kan tidak perlu nyiram karena ini air tanah, betul ya? Lah memang modalnya ibu kalau ambil air ini untuk nyiram ke atas. Berarti kalau seandainya pakai drip di atas buatkan tandon, ini pompa naik ke atas. Sudah selesai. Baik, pakai mic Bu, pakai mic boleh? Pakai mic. Pernah mencoba Pak dengan ikan, tapi habis ikannya. Dihabiskan apa Bu? Orang sekitar. Oke, enggak apa-apa. Ini problem umum, Bapak Ibu. Ini problem umum. Bukan. Kalau ini berarti kalau seandainya ini dikasih ikan habis dengan sekitar, Ibu kan terpaksa harus ngasih orang di sana. Penjaga, betul kan? Nah, gini Bu, saya tunjukkan. Gurami itu kematiannya relatif kecil sekali. Bilang ke yang jaga kalau ada penjaga, jangan-jangan nanti penjaganya yang jadi pencurinya. Jadi kalau penjaganya ini kasih hitungan, gurami itu jarang sekali mati. Dan benihnya karena mahal, dia dihitung satu-satu itu presisi. Dan kalau panen bisa dihitung juga satu-satuannya. Nah, Ibu kasih penjaga di sini. Tujuan penjaga di sini adalah mengamankan semuanya. Tetapi gara-gara ada penjaga, Ibu kan harus siap dengan namanya operasional cost. Ketika Ibu siap dengan operasional cost, ya tidak murah juga. Seandainya anggap aja satu keluarga dengan gaji sama uang makan dan sebagainya 4 juta deh satu bulan, karena dia harus stay di situ. Maka Ibu harus cari uang 4 juta per bulan. Bagaimana caranya? Ini lahan kan ada 1,4 hektar. Seandainya yang dipakai 5.000 untuk kolam, masih ada sisa sekitar anggaplah 9.000. Nah, Ibu mulai alokasikan, sekalian tempat itu dibuat intensif. Langkah awalnya tetap satu, buatkan penghasilan harian. Jadi yang jaga kan tidak mungkin cuma jaga kolam Ibu bayar. Yang jaga itu tinggal di situ sambil tanam sayur. Seandainya saya tidak bisa jualan sayur Pak, Bu, tanam jagung. Tapi minta tolong bukan jagung biasa yang ditanam. Kalau Ibu cuma tanam jagung biasa, tidak mencukupi untuk biaya operasional cost. Jadi yang ditanam berarti harus jagung manis. Atau jagung muda. Atau wajib sayur. Ibu pilih sama suami, mana yang paling bisa dikerjakan. Yang penting ngerjakannya gampang, jualnya yang susah. Nah, Ibu mulai nata pasarnya. Seandainya saya tanam jagung, Ibu tanya dulu ke pedagang di sana. Kalau saya produksi jagung bisa bantu beli enggak?
Seandainya bantu beli bisa mampu berapa? Seandainya saya tanam sayur bisa bantu beli tidak? Supaya apa? Supaya ibu punya market dulu. Lah setelah ketemu marketnya, ketemu pasarnya, ibu baru tentukan luasnya. Seandainya ya. Ada Pak, bisa Pak, saya terima cuma 100 biji untuk jagung. Terus yang kedua sayur saya cuma bisa terima sekitar 10 sampai 20 kilo per hari. Nah seandainya, sudah fokus di yang ada aja. Fokus yang ada kalau cuma 100 biji per hari, berarti ibu kan tanam jagungnya 150. 150 dibagi 100 kan cuman ketemu 10 meter. Berarti 10 meter per hari, berarti cuman ketemu 1000 meter deh untuk jagung. Sayurnya kalau pasarnya cuman kecil 20 kilo lah maksimal. 20 kilo berarti setiap hari tanam 10 meter. Berarti cuman ketemu 300. Anggaplah 1500. Berarti tanah kita masih kosong dong. Betul kan? Ketika tanah sudah kosong seperti itu baru boleh ditanami sesuatu yang asal tumbuh saja. Bisa singkong, bisa padi, bisa jagung, yang kedepannya bisa untuk pakan ayam. Tapi bukan sebagai operasional cost. Paham maksud saya ya? Nah, operasional cost ini yang kita kejar dulu. Walaupun kita kerjakan 1.500, karyawan satu sudah cukup untuk mengerjakan ini. Sendiri, mungkin sama istri lah, satu keluarga taruh di situ. Nah teori gara-gara jalankan, gara-gara punya batang jagung 100 batang per hari, betul ya? Berarti satu kambing itu kan cuma butuh 4 kilo, 4 dikalikan 4 anggap aja butuh 16, anggaplah 20 gitu, berarti cukup untuk 5 ekor kambing. 5 ekor kambing ibu kasih ke dia dengan catatan, ini bagi hasil. Ini bonusnya Pak, gitu loh. Kerja di sini digaji, saya titip kambing, nanti kalau beranak bagi 2. Paham maksudnya di sini? Nah, kambingnya kan ibu enggak biaya lagi, cuma numpang tenaganya orang. Pupuknya, jagungnya numpang tenaganya yang kerja. Dan bonusnya dia kerja, dia dapat kambing. Terus yang kedua, sayur juga sama seperti itu. Sehingga apa? Biaya operasional cost terpenuhi, ibu tidak perlu modal tambahan lagi. Sistem sudah jalan. Tabungannya ibu di mana? Di ikan. Ya ini ada sisa lah, mungkin sisa sedikit-sedikit tapi dapat sisa. Yang penting tanah ini sudah mulai tertata. Kemudian yang kedua, ibu kan masih punya tanah sisanya kan masih ada sekitar 7.000 meteran. Nah, tugas ibu sebagai pemilik mulai buka pasar baru. Supaya ini berkembang. Paham maksudnya? Jadi seandainya sekarang mengharapkan cuma 1 atau 2 lah pedagang, ibu mulai buat link. Zaman sekarang Bapak Ibu zaman sosmed. Tunjukkan apa yang kita buat, lakukan apa yang kita buat, tampilkan di sosmed, semua orang beli. Asalkan kita tidak menipu. Kita bangun kepercayaan. Nah, syukur-syukur dalam waktu setahun tanah ibu semua ini sudah jadi ke sayur sama jagung. Itu baru ibu bisa mendapatkan passive income. Bisa dipahami? Mudah atau susah? Insya Allah mudah. Yang kedua tadi gimana Bu untuk kotoran ayam ya? Baik, begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuat kotoran ayam diolah jadi situ, selama ini memang belum pernah saya bahas Bapak Ibu. Kandang ayam itu rata-rata sudah nyemprotnya itu macam-macam di kotoran ayamnya. Yang paling sering pakai formalin. Yang kedua pakai H2O2, hidrogen peroksida. Untuk membunuh itu, kadang baiklin, di double dosisnya. Supaya liter itu steril. Sehingga apa kejadian? Ketika Bapak Ibu olah itu menjadi urea, tidak jalan proses. Tidak bisa panas lah, tidak bisa mateng lah. Karena bakterinya sudah mati. Kena H2O2 sama kena formalin. Itu kendala. Tapi tidak apa-apa, diproses ulang akan hidup lagi akhirnya.
Kimia itu akan kalah juga 2-3 kali proses kadang-kadang. Loh, untuk membunuh, menghilangkan unsur kimianya saja. Nah, tapi ke depan Bapak Ibu kan tidak selalu tergantung kan? Tergantungan pertama saja kan? Habis gitu minta tolong, mulailah pelihara ayam. Mulai Bapak Ibu menghargai kotoran ayam. Begitu. Jadi kenapa kita mandiri kalau sementara ini oke beli. 1, 2, 3 kali enggak masalah. Tapi ketika ayam kita tambah banyak, akhirnya kita akan juga over pupuk. Begitu. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dijalankan. Terima kasih. Oke, lanjut berikutnya.